Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam kegiatan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang keempat atau sesi yang keempat. Ini mohon maaf nih, hujan di luar, jadi suara mungkin kurang terdengar. Berkaitan dengan topik perkuliahan pada hari ini yang bertemakan atau yang bersesi berkaitan dengan demokrasi, teori dan pelaksanaannya. Di sini tentu saja demokrasi yang berada khususnya di dunia termasuk juga di Indonesia, bahwa ada prinsip-prinsip atau parameter berkaitan dengan demokrasi. Yang pertama ada kontrol dari keputusan pemerintah, di mana di sini presiden, kabinet dan pemerintah daerah berfungsi untuk melaksanakan pemerintah berdasarkan mandat yang diperoleh dari hasil pemilu. Nah, itu yang dimaksud dengan kontrol atas keputusan pemerintah. Kemudian di sini prinsip juga ada pemilihan yang teliti dan jujur. Makanya ada istilah muncul dulu ada istilah luber, ya, langsung, umur, bebas dan rahasia. Kemudian yang ketiga adanya hak memilih dan dipilih. Jadi setiap warga negara berhak dipilih dan memilih begitu dalam kegiatan pelaksanaan pemilu. Nah, selanjutnya adanya kebebasan menyatakan berpendapat. Di sini tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang kebebasan pendapat tanpa ancaman. Kemudian ada kebebasan mengakses informasi. Jadi kita juga diberikan kebebasan untuk mengakses informasi yang dikeluarkan mungkin oleh pemerintah dan sebagainya. Kemudian ada kebebasan berserikat dan yang terbuka begitu ya. Ini menurut Undang-Undang 13 2003. Jadi apa yang dimaksud dengan kebebasan untuk berserikat? Kita tentu saja boleh membentuk semacam perkumpulan, organisasi, LSM, apapun yang digunakan untuk menyampaikan pendapat kita. Nah, kemudian ada beberapa hal berkaitan dengan demokrasi teori dan pelaksanaan ini. Tentu saja ada hal-hal yang berkaitan dengan pengertian demokrasi. Jadi kita pahami bahwa demokrasi itu muncul pada zaman Yunani kuno, gitu ya. Jadi ada kata demos dan kratos. Di situ demos yang artinya rakyat, kratos adalah artinya pemerintahan. Jadi pemerintahan yang dibangun dari aspirasi rakyat atau yang kata masyarakat, gitu. Nah, kemudian jadi itu sepenuhnya berada di tangan rakyat. Nah, hal yang berkaitan dengan demokrasi ini, beberapa hal yang kita sampaikan di sini, ada beberapa manfaat demokrasi. Jadi yang pertama di sini ada 5 manfaat secara garis besar demokrasi, yaitu setiap warga negara memiliki kesetaraan atau hak dalam sebagai warga negara depan hukum. Itu manfaat demokrasi. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan umum sehingga masyarakat bisa berhidup berdampingan dan saling menghormati dan menghargai. Kemudian pluralisme dan kompromi. Jadi masyarakat kita adalah masyarakat yang menjemuk. Pernah dibahas di dalam sesi 3, kita berbagai macam ragam daripada suku, bahasa, budaya, adat dan sebagainya. Tentu saja kita mencoba kompromi atau musyawarah yang dikedepankan. Selanjutnya kita juga menjamin hak-hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul tadi, ya. Ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pembaharuan kehidupan sosial. Jadi setiap dari peningkatan taraf hidup yang lebih baik, tentu saja kenyamanan, keamanan, kemudian sangat penting sebagai kebutuhan dasar demokrasi. Jadi setiap orang memiliki kehidupan sosial yang terbaharui, gitu ya. Jadi itulah secara singkat pengantar berkaitan dengan perkuliahan demokrasi, atau katakanlah di sini demokrasi teori dan pelaksanaan. Itu saja, tetap semangat, semoga sukses selalu, tetap sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.